Pagi ini bantuin Mbak petik terong asam untuk dijual. Hai teman-teman, seperti biasa balik lagi di kegiatan kehidupan Kak Nelti di kampung. Oke, baiklah teman-teman, pagi-pagi ini tuh ada Mbak main ke rumah. Katanya hari ini tuh Mbak mau panen terong asam, jadi dia tuh main ke rumah ngajakin Kak Nelti minta dibantuin. Nah langsung cus Kak Nelti siap-siap, dan ini Kak Nelti udah di rumah Mbak. Ini tuh ceritanya kitoro Kak Nelti talinya itu udah putus. Jadi ini tuh Kak Nelti minta tolongin Mbak buat gantiin tali kitoronya. Soalnya Kak Nelti di rumah itu juga nggak punya tali teman-teman. Terus pas kita lagi ngobrol-ngobrol, di sini juga ada ibu, geng. Katanya ibu tuh dengerin kita ribut-ribut, dikira mau ngapain. Kita bilang sama ibu kalau kita itu mau ke ladang, mau panen terong asam. Nah kata ibu-ibu juga mau ikut nyusul teman-teman. Jadi ini kita berangkat duluan. Kita berangkatnya jalan kaki aja. Dan untuk motornya Kak Nelti itu dipakai sama ayah Tasya, dia yang bawa. Soalnya nanti untuk terong asamnya itu bakal kita simpan ke karung. Nah dibawa pakai motor aja. Kalau dibawa pakai jarai, jalannya jelek, terus jalannya jauh, jadi capek dong bawanya, digendong-gendong gitu. Jadi motornya tadi itu dibawa aja sama ayahnya Tasya. Singkat cerita geng, ini kita udah nyampe di ladang. Dan padi di ladang sekarang alhamdulillah udah mulai berbuah loh. Anak yang kenceng kata tadi mau? Kita istirahat dulu geng, ngos-ngosan, capek jalan kaki. Nah ini tadi Kak Nelti ngos-ngosan teman-teman, soalnya capek banget, udah lama nggak jalan kaki. Baru hari ini jalan kaki lagi. Maksudnya itu loh, jalan kaki pergi ke ladang ya teman-teman. Biasanya kan pakai motor. Terus ini tadi juga ayah Tasya ada ngidupin api. Apinya itu tuh kegunaannya buat ngusir hama-hama padi gitu loh teman-teman. Jadi kalau ke ladang itu kita itu harus sering-sering ngidupin api. Singkat aja, ini Mbak udah mulai petik terong. Di sini untuk terongnya yang Mbak ambil tuh terong-terong yang masih muda. Soalnya kata Mbak ada juga yang pesan terong asam muda. Makanya ini tadi yang muda juga diambilin sama Mbak. Baik, ini kita mulai aja buat panen-panen terong asamnya. Lihat Mbak ini udah mulai petik-petik. Dan di dekat terong asam ini tuh Kak Nelti salpok, di sini tuh Mbak juga ada tanam tebu ya teman-teman. Ini tuh tebu yang bisa dimakan, bukan tebu telur. Tebu telur juga ada, tapi adanya tuh di ujung sana. Tungguin aja nanti Kak Nelti spill ya pohon tebu telur. Oh iya, untuk terong asamnya ini tuh terong asam tanaman yang tahun lalu ya teman-teman, bukan yang tahun ini. Ada juga kita tanam tahun ini tapi masih kecil, belum ada yang berbuah, berbunga juga belum. Jadi yang kita ambil ini tuh tanaman terong tahun lalu. Ya mungkin teman-teman di sini tuh masih ingat sama tanaman terong ini yang tahun lalu juga Mbak kan bikin ladang di sini ya teman-teman. Jadi untuk pohon terong asamnya itu tuh belum pada mati, masih tumbuh dengan subur, malah ini tuh udah berkali-kali panen. Kalau untuk pohon terong asam ini menurut Kak Nelti tuh tahan banget, bisa hidup sampai 2-3 tahun gitu. Ini tuh terong asam Mbak tuh udah umur 2 tahun ya teman-teman, tapi masih berbuah lebat gini. Oke teman-teman bisa lihat ya, buahnya itu pada kuning-kuning. Untuk ngambil buahnya ini tuh semua buahnya bisa diambil ya teman-teman, terkecuali yang masih kecil gitu. Pokoknya dari dia setengah muda, udah setengah tua, udah tua beneran, itu semuanya itu bisa dimakan. Dan kalau kalian tanya soal rasa, ya rasanya itu asam-asam seger gitu, dimasak pakai ikan sedap, pakai daging juga sedap, pakai daun ubi. Kalau kami orang Dayak itu keseringan kita itu masaknya dicampur daun ubi tapi yang agak setengah muda gitu ya. Direbus di sambal juga sedap, pokoknya dibakar juga sedap. Pokoknya nggak ada yang nggak sedap ya, sedap semua. Oke, selain petik terong asam, di sini juga Kak Nelti mau ambil tebu telur ya. Yang kemarin penasaran sama pohon tebu telur atau batang tebu telur. Jadi untuk bentuknya itu sama kayak tebu, cuman ini tuh tebunya kecil-kecil dan tebunya juga nggak bisa dimakan. Yang kita makan cuman telurnya aja. Ini tuh yang bulat-bulat, yang montok-montok, yang kayak bunting-bunting gitu. Ini tuh yang kita ambil teman-teman. Nih, setnya. Lanjutnya setelah itu ini Mbak mau ambil daun umbi jalar. Kalau daun umbi jalar ini tuh kesukaan Dedek Tasya, makanya ini Kak Nelti bantuin juga Mbak buat petik karena Dedek Tasya suka banget sama daun umbi jalar. Oke lah, kita beralih lagi ke rumpun nanas atau pohon nanas. Rumpun apa pohon ya? Nggak tahu lah Kak Nelti. Pokoknya di sini itu Kak Nelti lihat di dekat ladangnya Mbak itu ada rumpun nanas, dan Kak Nelti lihat ada buahnya. Di sini Kak Nelti dapat 2 buah, geng. Langsung cus aja Kak Nelti ambil, soalnya Kak Nelti lihat ini tuh udah mau mateng. Ini kita peram kan bisa mateng guys. Rezeki istri-istri soleh ini.
Yang beginian kan, apalagi kalau gratis kayak gini ya teman-teman, tanpa ditanam. Untuk nanasnya ini tuh nggak ditanam ya teman-teman, ini tuh tumbuh sendiri di hutan. Sepertinya ini tuh lagi musim nanas hutan ya teman-teman. Ini Mbak dapat lagi satu, kalau ini tuh yang paling zumbonya. Dan kata Mbak tadi dia juga ada lihat banyak banget beberapa yang udah pada busuk gitu. Karena kan kita nggak tahu kalau nanas-nanas ini tuh udah berbuah dan udah pada matang guys. Wow, gede nih, gede daripada yang Kak Nelti dapat tadi. Mari kita keliling-keliling lagi. Ya, tapi yang keliling-kelilingnya itu Mbak aja. Kalau Kak Nelti di sini tuh mau istirahat, tapi pas mau istirahat ketemu ibu di jalan, katanya ibu juga mau ke kebun. Kalau ibu bukan ke kebun ya, bukan ke ladang, ke kebun tempat biasanya Kak Nelti cari cabai dulu loh, geng. Masih ingat nggak? Nah, ini Mbak dapat lagi tapi kecil, nggak apa-apa lah ya. Seperti inilah kalau hidup di kampung ya teman-teman. Yang penting rajin, mau masuk hutan pasti dapat sayuran. Terus ini tuh abang juga dapat 1 ekor burung keruak. Enak tuh dimasak campur nanas gini. Terus untuk nanasnya ini tadi kita bagi 2, dan untuk terong asamnya udah kita masukin ke dalam karung. Yang di Kitoro Kak Nelti itu masih ada, karena ini nanti mau Kak Nelti bawa pulang, kita masak sayur ayam dicampur sama terong asam. Sedap kayaknya. Pokoknya tungguin aja videonya Kak Nelti. Dan karena ini udah selesai semua kita panen-panen, jadi ini Kak Nelti sama Mbak mau pulang dulu. Bye bye.